Baik, selamat datang pada ujian akhir semester atau UAS pada matkul analisis data cuaca dan iklim. Dengan saya Novia Dolianti Sinaga, NIM 122290044. Saya akan melakukan presentasi UAS. Em, Adapun tujuan yang dicapai adalah seperti berikut, ada 4 tujuan. Lanjut ke eh, pertama, yaitu analisis spasial dari PCA, di mana data yang saya gunakan adalah data curah hujan bulanan daerah Pulau Jawa pada tahun 1981 hingga tahun 2020. Metode yang saya gunakan adalah metode Skrites dengan menghasilkan plot cropping area Pulau Jawa seperti yang pada gambar 1.1. Koordinat yang saya gunakan adalah yang sudah tertulis di sebelah kiri, di mana pada plot ini Em, presipitasi paling tinggi, presipitasi bulanan paling tinggi itu ada di Kabupaten Jepara dengan hampir 900 milimeter per bulan. Em, Baik, selanjutnya saya mengubah data dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Yang tadinya waktu dikali longitude ke latitude menjadi waktu dikali longitude latitude. Itu digabung gitu. Selanjutnya kita menghapus data grid yang tidak bernilai, maksudnya yang bernilai nol, yang kosong gitu. Em, Lalu dilakukan standarisasi. Nah, tujuannya adalah agar variabilitas iklim tidak didominasi oleh daerah yang punya curah hujan yang tinggi gitu. Em, Pada gambar 1.2 itu adalah script plot di mana masing-masing PC diproyeksikan um, dan dihasilkan presentasi variansi yang dapat dijelaskan pada sesuai sumbu um, Y gitu. Di mana PC1 dia presentasi variansi yang dapat dijelaskan itu hampir 80%, yaitu 78,15% variansi. Nah, sedangkan PC2 itu dia menurun, elbow-nya menurun ke 9,51% variansi yang dapat dijelaskan. Sehingga dari grafik script plot ini dapat disimpulkan bahwa PC1 itu uh, yang dipilih adalah PC1 karena dia presentasi variansinya itu dapat dijelaskan lebih besar gitu. Ini adalah plot spasial PC1 EOF, di mana yang tadi variansinya lebih tinggi. Nah, yang gambar 1.4 adalah plot time series PC1-nya. Nah, karena variansinya lebih tinggi gitu. Em, nah, eh, pada peta spatial loading pattern itu bisa dilihat nilai EOF-nya itu, koefisien EOF-nya itu positif semua. Nah, kalau dilihat dari plot graphic time series itu tuh kejadian ekstrim basah itu ditemukan kejadian ekstrim basah pada tahun 2007 hingga 2008 gitu. Sedangkan kejadian ekstrim keringnya tuh nggak ditemukan, tapi memang em, kemungkinan adalah dia tuh lebih lemah daripada ekstrim basah. Ekstrim keringnya lebih besar, lebih lemah, sehingga yang ditangkap tuh hanya ekstrim basahnya aja gitu. Nah, cara menginterpretasikan kedua peta ini adalah kita lihat di peta sliding spatial pattern PC1-nya itu nilainya positif. Nah, dilihat lagi plot time series-nya itu nilainya positif. Um, Misal pada tahun 2007 2008 itu tuh kita mau melihat kejadiannya gitu pada daerah sebelah uh, Jawa Tengah hingga Jawa Timur gitu. Nah, daerah Jawa Tengah dengan hingga Jawa Timur tuh punya nilai EOF positif, sedangkan pada time series-nya itu pada waktu tersebut bernilai positif juga, sehingga ada anomali curah hujan positif di situ. Nah, Em, sehingga mengindikasikan pada area Jawa Tengah dengan Jawa Timur pada tahun 2007-2008 itu terindikasi kejadian La Nina yang berdampak pada curah hujan di area tersebut itu mengalami peningkatan gitu. Nah, begitu. Selanjutnya, bagian kedua adalah analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim. Indeks iklim yang saya gunakan adalah indeks iklim bulanan Nino 3.4 dan indeks iklim bulanan ONI, ONI pada tahun yang sama dengan time series PC1, yaitu 1981 sampai 2020. Metode yang saya gunakan adalah metode korelasi Pearson dan interpretasi hasilnya nanti gitu.
Nah, alasan saya memilih Dino 3.4 dan DMI ini, Dino 3.4 ini menunjukkan anomali suhu permukaan laut yang biasanya dijadikan indikator utama untuk melihat variabilitas iklim ENSO gitu. Nah, sedangkan DMI atau Dipole Mode Index itu tuh adalah selisih suhu permukaan laut antara Samudra Hindia dan bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur yang ada di Indonesia-nya gitu. Jadi dan DM ini juga sejalan dengan IOD gitu, di mana apabila DM-nya positif, IOD pun positif. Nah, berikut adalah plot time series dan scatter plot dari PC1 dan indeks Nino 3.4, di mana nilai korelasinya adalah 0,0445 dan p-value-nya adalah 3 kali 3,3 kali 10 pangkat min 1, di mana p-value ini lebih besar dari 0,05 dan mengidentifikasikan eh, tidak bahwa hubungan tidak ada hubungan yang linier gitu antara eh, PC1 dengan Nino 3.4. Sehingga El Nino yang ditandain dengan indeks Nino 3.4 yang meningkat, eh, PC1 itu nggak selalu menurun di situ. Kayak gitu pula pada saat La Nina. Nah, sehingga em, Enso ini tidak terlalu terlihat lah gitu. Nah, bisa dibilang bahwa karena Pro Time Series itu hanya menangkap em, lebih banyak menangkap pola monsunal daripada pola kejadian ekstrim. Makanya nggak terlihat korelasinya gitu. Selanjutnya adalah plot PC1 dengan indeks DMI, di mana nilai R adalah negatif 0,1817 dan P-value adalah 6,25 kali 10 pangkat minus 5. Di mana terindikasi bahwa PC1 ini eh, berkolerasi negatif, namun lemah gitu, tapi signifikan karena p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Nah, sehingga PC1 ini terindikasi eh, pada saat meningkat, PC1-nya meningkat, DMI-nya juga menurun gitu. Nah, itu terindikasi bahwa ada kejadian La Nina yang melemah di situ. Selanjutnya clustering. Nah, dalam clustering ini saya menggunakan data sunspot number dari Januari 1996 hingga Desember 2019, di mana dan indeks DST pada Januari 1996 hingga Desember 2019. Metode yang saya gunakan adalah dua metode clustering, yaitu clustering K-means dan hierarchical clustering. Nah, tabel 3.1 itu menunjukkan adalah tabel statistik deskriptif di mana saya menentukan rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari dua data itu pada saat siklus 23 dan siklus 24, di mana sunspot number nilai-nilainya ada terlihat pada berikut. Nah, ini sekarang adalah berikut adalah nilai time series dari sunspot number dan indeks DST. Nah, di mana bisa dilihat ada beberapa puncak terjadi di antara kedua time series ini yang mewakili siklus 23 dan siklus 24. Nah, kalau dilihat dari grafiknya itu ada indikasi bahwa mereka tuh nggak beriringan gitu. Mereka ada delay antara kedua data ini gitu. Bisa dilihat nanti pada clustering nanti juga. Nah, penentuan cluster ini adalah tadi saya bilang adalah penentuan cluster dilakukan dengan dua metode, yaitu elbow method dan silhouette method. Nah, bisa dilihat dari kedua metode ini hasilnya adalah sama, yaitu menghasilkan nilai cluster optimal K sampai dengan 3 gitu. Nah, ini adalah hasil dari clustering K-means dan clustering hierarchical clustering, di mana dari uh, hasil clustering K-means itu tuh ada terdapat tiga cluster, keduanya punya tiga cluster, di mana hmm, eh, ada persebaran datanya di clustering K-means itu diperlihatkan persebaran datanya, sedangkan em, di dendrogram itu dilihat urutannya berdasarkan em, apa berdasarkan kekuatannya gitu. Jadi dia
bertransisi kalau di hierarchical clustering. Nah, berikut adalah data tabel setiap cluster. Cluster cluster 0, em, cluster 0 dia punya nilai sunspot yang rendah dan indeks DST yang tenang, menunjukkan ada fenomena solar minimum di situ. Dan indikasi yang mungkin terjadi terhadap bumi yaitu magnetosfer bumi yang stabil gitu. Nah, yang kedua adalah cluster pertama, cluster satu dinamakan cluster satu yang dicirikan dengan sunspot number yang menengah hingga tinggi dan indeks DST yang moderat. Itu fenomena yang mungkin terjadi pada saat cluster satu adalah CME yang sedang, di mana CME ini pada cluster nol juga ada CME, cuman dia lebih sedang, lebih tinggi dan lebih cepat di cluster satu gitu. Dan indikasi yang mungkin adalah gangguan komunikasi ringan pada ya sistem satelit gitu. Dan cluster ketiga adalah cluster 2 dengan sunspot number yang tinggi dan indeks DST yang sangat yang ekstrim gitu. Fenomena yang mungkin terjadi pada cluster 2 ini adalah CME yang cepat dan masif. Gangguan atau indikasi yang mungkin terjadi terhadap bumi adalah gangguan satelit dan degradasi GPS. Nah, baik clustering dan em, dendrogram, baik K-means dan hierarchical clustering ini punya tiga cluster. Nah, tapi ada perbedaannya gitu, di mana K-means membagi data ke dalam tiga cluster secara terpisah dan tegas gitu. Nah, kejadian ekstrim itu mungkin dapat tergabung di K-means tadi, sedangkan yang di hierarchical clustering itu dia menangkap struktur berenergi tinggi. Nah, maksudnya adalah dia itu bertransisi gitu dari yang ringan ke sedang ke kuat. Nah, bisa dibilang kejadian ekstrimnya juga itu dia terpisah gitu dari ke dalam struktur berenergi itu gitu. Se yang keempat atau yang terakhir adalah machine learning. Machine learning, di mana data yang saya gunakan adalah skor PC1 hingga PC5 data curah hujan bulanan yang sudah dilakukan pada bagian satu, di mana metode yang saya gunakan adalah uh, random forest regressor. Ini adalah model yang digunakan dalam machine learning kali ini. Dan grid underscore param itu adalah library atau sebuah fitur dalam machine learning untuk melihat parameter terbaik gitu. Ketiga adalah metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan dua, yaitu random root mean square error dan R2 score. Nah, pertama dilakukan pada gambar 4.1 itu adalah hasil codingan dari dan persiapan ekstraksi data, codingan persiapan dan ekstraksi data, di mana saya membagi data menjadi dua dua bagian, yaitu data trend dan data test, di mana 80% data itu adalah dijadikan data trend dan 20% data dijadikan data test, di mana jumlah data tren itu sebanyak 384 bulan dan data tes sebanyak 96 bulan gitu. Nah, em, model random forest dari data tersebut dilakukan dicari parameter terbaik gitu, parameter terbaik model random forest, di mana ternyata ditentukan max depth-nya 10, min sample split-nya 2, dan n estimatornya adalah 200. Nah, em, gambar 4.3 adalah hasil evaluasi model, di mana tadi kan evaluasi kan ada dua, yaitu RMSE, di mana RMSE didapatkan sebesar 15,01 mm per bulan. Ini adalah errornya gitu. Nah, error ini sebenarnya masih dibilang kecil, karena bisa dilihat tadi pada slide sebelumnya, dia itu paling tertinggi itu adalah curah hujan bulanannya itu adalah 600 mm per bulan, di mana kalau dibandingkan dengan 15,01 itu masih tergolong kecil gitu errornya. Nah, nilai R kuadratnya, R kuadrat skornya adalah 0,90988, em, artinya adalah 98% gitu, 98,8%. Nilai ini tergolong cukup tinggi, sehingga dapat diindikasikan adalah terindikasi bahwa para variasi curah hujan dapat dijelaskan dengan model dan sudah ditangkap dengan sangat baik gitu variasi curah hujannya. Nah, berikut adalah plot plot data aktual, data tren, dan data tes, di mana kurva
garis hitam itu adalah data aktual, em, dan biru dan merah itu adalah prediksi dari data tren dan dari data tes tadi. Nah, em, bisa dibilang model ini mampu menangkap variabilitas dengan baik, namun variabilitas yang ditangkap adalah monsunal gitu. Monsunal. Dia tidak dia kurang menangkap variabilitas, dia kurang menangkap kejadian ekstrim gitu, kurang peka terhadap outlier sehingga tidak terlihat bahwa dia mampu memprediksi kejadian ekstrim basah pada tahun 2007 hingga 2008. Baik, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah area barat Pulau Jawa terindikasi terjadi La Nina pada tahun 2007 hingga 2008 dengan time series PC1 dominan menangkap variabilitas musiman sehingga El Nino kurang ditangkap karena tidak dominan. Korelasi Pearson menunjukkan nilai p-value signifikan, namun hasil korelasinya dengan dekorelasi indeks Nino 3,4 dengan PC1 tidak punya hubungan linear, sedangkan DMI dengan PC1 itu punya hubungan linear hubungan yang terbaik namun lemah, terbalik namun lemah. Kesimpulan yang ketiga adalah clustering data sunspot number dan indeks DST 1996 hingga 2019 menghasilkan tiga cluster, di mana cluster 0 dilabeli dengan quiet, cluster satu moderate, dan cluster 2 storm. Kesimpulan yang keempat adalah hasil evaluasi machine learning memiliki nilai yang baik, di mana model mampu menangkap variabilitas musiman dengan baik, namun kurang peka terhadap kejadian ekstrim. Baik, em, sekian presentasi UAS analisis data cuaca dan iklim saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih telah menonton.